Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Semoga semuanya dalam keadaan sehat, tidak kurang suatu apa. Pada kesempatan kali ini, marilah kita belajar tentang penawaran atau supply. Kita mulai dari pengertiannya dulu. Definisi penawaran adalah jumlah barang yang mampu dan tersedia untuk dijual oleh produsen kepada konsumen. Nah, ketika kita berbicara tentang penawaran, maka kita mengasumsikan diri kita adalah sebagai seorang penjual atau sebagai seorang produsen dengan segala prinsip yang ada pada produsen. Selanjutnya, faktor yang mempengaruhi penawaran atau supply, di sini ada beberapa, mulai dari harga barang. Yang pertama adalah harga barang. Mengapa harga barang itu sangat berpengaruh terhadap penawaran? Harga barang itu menjadi faktor yang utama. Kemudian semakin tinggi harga barang, maka semakin tinggi pula penawaran yang dilakukan oleh produsen. Jadi semakin tinggi harga barang, maka barang yang tersedia untuk dijual oleh produsen itu semakin banyak. Kemudian yang kedua, di sini jumlah penjual atau jumlahnya produsen. Jika jumlah produsen suatu barang tertentu banyak, maka jumlah penawaran terhadap barang tersebut juga akan tetap tinggi. Misalnya, jika suatu daerah menjadi sentral penghasil sepatu seperti Magetan, maka penawaran sepatu di daerah tersebut akan tinggi. Maksudnya, jumlah sepatu yang dijual di daerah Magetan juga akan semakin tinggi. Yang ketiga ada bencana alam. Jika terjadi bencana alam pada suatu daerah penghasil sebuah produk, maka bisa dipastikan jumlah produksi barang tersebut akan menurun dan sangat berpengaruh terhadap penawarannya. Kemudian selanjutnya yang keempat, harga barang substitusi atau harga barang pengganti. Apabila harga suatu barang meningkat, maka penawaran terhadap barang pengganti akan mengalami peningkatan karena penjual akan menawarkan barang pengganti sebagai alternatif barang utama yang mengalami kenaikan. Contohnya, ketika harga kopi meningkat, menyebabkan harga barang penggantinya, misalkan teh, juga akan terlihat lebih rendah, sehingga penjual lebih banyak menjual teh. Selanjutnya di sini ada biaya produksi. Biaya produksi berkaitan dengan biaya yang digunakan dalam proses produksi, seperti biaya untuk membeli bahan baku, biaya untuk gaji pegawai, biaya untuk bahan-bahan penolong, dan sebagainya. Apabila biaya-biaya produksi tersebut meningkat, maka harga barang-barang yang diproduksi akan tinggi. Akibatnya, produsen akan menawarkan barang produksinya dalam jumlah yang sedikit. Kemajuan teknologi. Di sini kemajuan teknologi sangat berpengaruh terhadap besar kecilnya barang yang ditawarkan. Adanya teknologi yang lebih modern akan memudahkan produsen dalam menghasilkan barang dan jasa. Selain itu, dengan menggunakan mesin-mesin modern akan menurunkan biaya produksi dan akan memudahkan produsen untuk menjual barang dengan jumlah yang banyak. Dalam hubungannya dengan penawaran suatu barang, maka kemajuan teknologi menimbulkan dua efek, yaitu produksi dapat ditambah dengan lebih cepat dan biaya produksi semakin murah sehingga keuntungan akan semakin bertambah. Selanjutnya di sini ada pajak. Pajak yang merupakan ketetapan pemerintah terhadap suatu produk sangat berpengaruh terhadap tinggi rendahnya harga. Jika pajak suatu barang menjadi tinggi, maka permintaan akan berkurang, sehingga penawaran atau penjualan juga akan berkurang. Berikutnya, perkiraan harga di masa yang akan datang. Perkiraan harga di masa yang akan datang sangat mempengaruhi besar kecilnya jumlah penawaran.
Jika perusahaan memperkirakan harga barang dan jasa naik, sedangkan penghasilan masyarakat tetap, maka perusahaan akan menurunkan jumlah barang dan jasa yang ditawarkan. Misalnya pada saat krisis ekonomi, harga-harga barang dan jasa naik, sementara penghasilan relatif tetap. Akibatnya, perusahaan akan mengurangi jumlah produksi barang dan jasa karena takut tidak laku. Dan yang terakhir, ada kebijakan pemerintah dan situasi politik. Kebijakan pemerintah juga mempengaruhi komoditas pasar. Misalnya kebijakan kenaikan bea cukai atau penghapusan bea cukai. Selain kebijakan pemerintah, situasi politik dalam suatu negara juga mempengaruhi penawaran. Jika suatu negara dalam situasi politik yang kritis, maka semakin tinggi penawaran pasarnya. Kita lanjut ke jenis penawaran. Jenis penawaran itu ada dua, penawaran individu dan penawaran pasar. Ini seperti yang pernah kita bahas di permintaan. Penawaran individu merupakan jumlah penawaran barang atau jasa yang dilakukan oleh masing-masing produsen atau penjual terhadap sebuah tingkat harga tersebut. Adapun penawaran pasar itu merupakan jumlah total dari penawaran barang dan jasa yang telah dilakukan oleh seluruh penjual atau produsen pada tingkat harga tersebut. Implementasinya seperti ini. Di sini ada tabel, kemudian ini ada harga barang, di sini ada penawaran individu. Individunya ada AMRI, ada AMRAN. Ketika harganya 500, maka jumlah barang yang dijual oleh AMRI itu 2, sedangkan oleh AMRAN 2. Adapun penawaran pasar itu 4. 4 merupakan jumlah penawaran AMRI dan penawaran AMRAN. Ketika harga 1000, jumlah penawaran atau jumlah barang yang dijual oleh AMRI itu 4. Barang yang dijual oleh AMRAN itu 3. Maka penawaran pasarnya itu 7 diperoleh dari 4 ditambah 3 dan seterusnya sampai yang terakhir. Kemudian selanjutnya kita akan bahas tentang hukum penawaran. Jika harga naik, maka jumlah barang yang ditawarkan atau dijual akan naik. Jika harga turun, maka jumlah barang yang ditawarkan akan turun. Kalian perhatikan, di sini hubungan antara harga dan jumlah barang yang ditawarkan berbanding lurus. Jika harga naik, jumlah barang yang ditawarkan ikut naik. Jika harga turun, maka jumlah barang yang ditawarkan juga akan turun. Next, berikutnya kita langsung ke fungsi penawaran. Fungsi penawaran itu sebuah fungsi yang menyatakan hubungan antara harga dengan jumlah barang yang ditawarkan. Ini persamaan linearnya. P sama dengan A plus BP atau Q sama dengan A plus BP. Nah, kalau kalian perhatikan, di sini B itu positif. Karena hubungan antara jumlah barang dan harga itu berbanding lurus. Di sini P adalah harga barang per unit, Q jumlah barang yang ditawarkan, A adalah konstanta atau tetap, sedangkan B adalah kemiringan atau slope atau gradien atau koefisien P. Nah, untuk mencari rumus tersebut, maksudnya untuk mencari rumus yang ini, itu kita tetap menggunakan rumus seperti yang pernah kita lakukan di permintaan. P min P1 per P2 min P1 sama dengan Q min Q1 per Q2 min Q1. Next. Kita kemudian lanjut langsung ke contoh. Pada saat harga Rp60 per unit, jumlah penawarannya 20 unit. Dan jika harga naik menjadi Rp80 per unit, jumlah penawarannya 30 unit. Tentukan fungsi penawaran dan gambarlah kurvanya. Bagaimanakah jawabnya? Seperti ini. Setelah kita masukkan
P1, P2, Q1, dan Q2, maka akan seperti ini. Nah, 80 min 60 sama dengan 20. 30 min 20 sama dengan 10. Kemudian kita melakukan perkalian silang. 20 dikalikan Q min 20, sedangkan P min 60 dikalikan dengan 10. Hasilnya seperti ini. Sehingga hasil akhirnya adalah Q sama dengan min 10 plus setengah P. Jadi fungsi penawarannya adalah Q sama dengan min 10 plus setengah P. Nah, untuk membuat grafik fungsi penawaran, caranya dengan memotong titik potong terhadap sumbu P yang merupakan harga dan sumbu Q yang merupakan jumlah, yaitu memotong sumbu P jika Q sama dengan 0. Berarti kita memasukkan, karena Q-nya 0, berarti 0 sama dengan min 10 plus setengah P. Setengah P sama dengan 10P. Setengah P sama dengan 10, sehingga P sama dengan 20. Sehingga titik potong terhadap sumbu P adalah 0,20. Memotong sumbu Q, jika P sama dengan 0, maka kita masukkan P yang sama dengan 0, Q sama dengan min 10 ditambah setengah dikalikan 0. Sehingga Q sama dengan min 10. Titik potong terhadap sumbu Q adalah min 10,0. Kurvanya seperti ini. Kemudian kita lanjutkan ke kurva penawarannya. Nah, kurva penawaran itu kebalikan dari kurva permintaan. Kalau kurva permintaan kemarin melereng dari kiri bawah ke kanan atas. Adapun untuk fungsi penawaran yang diimplementasikan dalam kurva penawaran, dia bentuknya seperti ini. Nah, seperti bukit. Itu adalah contoh dari kurva penawarannya. Oke, demikian tadi materi tentang penawaran atau supply. Semoga semuanya sedikit lebih memahami. Dan semoga kalian tetap bersemangat. Saya akhiri, wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.